kesempatan ini saya akan melaksanakan proses coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Niluh Gede Eka Saputri. Kegiatan yang akan saya lakukan ialah kegiatan pra-observasi. Nah, berikut ini merupakan kegiatan praktek coaching supervisi akademik, yaitu kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Tika. Gimana Ibu kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya Bu ya. Nah Ibu, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa saya akan melaksanakan observasi di kelasnya Bu Eka ya Bu ya, untuk melakukan supervisi akademik. Nah sebelum itu, untuk melihat persiapan Bu Eka, kali ini saya akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu ya Bu ya. Nah untuk kali ini kita bincang-bincangnya yang santai aja ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, harapannya setelah kita mengadakan acara bincang-bincang ini nih ya, kita ngobrol-ngobrol begini nih, apa kira-kira Bu? Harapannya yaitu tentunya kita dapat saling tukar pikiran ya, tukar pendapat sama Bu Tika untuk meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Jadi harapannya Bu Eka ialah dapat saling sharing ya Bu ya, sharing antara saya dengan Bu Eka itu terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Nah kemudian Bu, untuk observasi atau supervisi yang besok akan dilaksanakan ini, Ibu mengambil materi apa ya? Materinya yaitu tentang menemukan gagasan utama dari bacaan setiap paragraf. Oh ya, jadi materinya adalah menemukan gagasan utama dalam setiap paragraf. Kemudian dari materi tersebut nih, apa ya namanya, strategi yang Ibu terapkan apa untuk mencapai anak-anak tuh supaya apa ya, lebih memahami itu gimana cara menemukan gagasan utama seperti itu. Tentunya yang pertama, anak-anak itu pasti kita suruh membaca dulu ya. Setelah membaca, kita akan menemukan informasi-informasi penting dalam bacaan tersebut, menentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Kemudian setelah itu kita menyimpulkan. Nah, jadi itu merupakan tahapan-tahapan dalam pembelajarannya ya Bu ya. Nah untuk dalam menyampaikan pembelajaran itu ada tidak apa yang maksudnya hal-hal yang menjadi hambatan Ibu dalam menyampaikannya? Kalau hambatan pasti ada ya. Sejenis anak itu biasanya kurang fokus dalam membaca, sehingga anak itu tidak mampu membedakan mana antara kalimat pokok dan kalimat penjelasnya. Jadi kesulitan yang Ibu alami itu, terkadang anak-anak itu sulit membedakan ya Bu, mana yang kalimat pokok, mana yang kalimat penjelas, seperti itu ya, karena mungkin mereka kurang memahami isi dari bacaannya tersebut. Nah, kalau dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi nih, nah kira-kira ya Bu ya, ada tidak cara yang dapat dilakukan supaya anak itu bisa lebih fokus lagi gitu kan, lebih dapat memahami pembelajarannya? Kemungkinan caranya ya dengan mengajak anak-anak ice breaking ya, mungkin menggunakan media yang menarik dan tentunya mengajak menonton video. Oh, jadi Ibu memberikan beberapa alternatif nih, tadi ada yang menggunakan ice breaking ya, kemudian supaya anak lebih menarik tuh ya, supaya lebih semangat kan. Nah kemudian menonton video, nah seperti itu. Jadi memang ini sudah bagus ya Bu apa yang Ibu sampaikan tadi solusinya. Nah terkait dengan strategi tadi nih, sudahkah Ibu persiapkan dengan baik? Nanti akan saya persiapkan. Oh ya, jadi nanti setelah ini Ibu akan mulai mempersiapkannya ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu persiapkan hari ini besok dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Karena besok kita akan melakukan supervisi di kelas seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Eka. Nah, untuk kegiatan besok kira-kira ada tidak yang dapat membantu nih? Siapa yang dapat membantu Ibu kira-kira? Yang dapat membantu ya nanti ada teman sejawat ya. Jadi nanti ada rekan sejawat yang mungkin dapat membantu Bu Eka, atau saya juga bisa membantu ya Bu ya untuk persiapan besok kita melakukan supervisi akademik. Nah setelah melakukan bincang-bincang hari ini nih, bagaimana perasaannya Bu Eka?
perasaannya ya sudah sedikit agak tenang dikit lah. sudah sedikit plong ya. Ada persiapan untuk besok. untuk besok Ya. supaya berjalan dengan lancar ya. Semoga besok supervisi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Proses kegiatan juga berjalan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang diharapkan. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan hari ini untuk kita dapat ngobrol-ngobrol bersama ya. Semoga besok dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli itu musim kemarau. Nah, sekarang kemarin kita juga sudah belajar lagu Desaku yang ku cinta. Coba semuanya nyanyi, lihat lagunya di bukunya. Dan perhatikan, 1, 2, mulai. Juga bisa disebabkan oleh manusia. Khususnya di sini karena adanya pemukiman-pemukiman liar di bantaran sungai. Ya, sekarang coba kalian tadi sudah membaca bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Sekarang kalian coba baca dalam hati dan garis bawahi kata-kata yang penting. Nah, kemudian lalu kalian cari gagasan utama dari masing-masing paragraf dan informasi yang penting. Pertama, kalian baca dulu, garis bawahi kan? Setelah digaris bawahi, cari informasi penting. Informasi pentingnya apa saja di dalam paragraf, masing-masing paragraf. Paham nggak? Nah, kemudian cari gagasan utama. Kalian masih ingat cara mencari gagasan utama? Ayo, bagaimana caranya? Baca terlebih dahulu. Setelah itu mencari penting ya kalimat utama. Setelah mencari kalimat utama, dalam kalimat utama itu terdapat gagasan pokok. Sudah pernah Ibu jelaskan. Silakan kalian kerjakan tugas tadi. Ya, baca dulu. Setelah dibaca, kalian cari kalimat-kalimat penting atau digaris bawahi di bukunya dengan menggunakan pensil. Setelah itu, cari kalimat utama. Di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama. Nanti kalian buat dalam peta pikiran yang ada pada halaman 50. Ya, silakan dikerjakan di buku latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik pada tahapan pasca observasi bersama dengan rekan saya Ibu Niloh Gede Eka Saputri. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Bu Tika. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Baik dan sehat Ya, sehat tentunya ya Bu ya. Nah Bu, kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi supervisi ke akademik ya, supervisi akademik. Nah hari ini kita berbincang-bincang sedikit nih, bincang-bincangnya
santai saja ya Bu ya, tidak usah tegang. Jadi untuk kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi setelah kemarin sudah melakukan kegiatan supervisi. Harapannya nih Bu Eka untuk bincang-bincang kita kali ini apa ya? Harapannya ya kita dapat sharing ya dan refleksi hasil observasi yang kemarin. Ya, jadi Bu Eka harapannya untuk kegiatan hari ini bisa saling sharing ya terkait dengan pembelajarannya yang sudah dilakukan kemarin. Nah, kalau saya boleh tahu nih gimana perasaannya Bu Eka setelah kemarin sudah melaksanakan supervisi? Ya setelah melakukan supervisi tentunya perasaannya lebih lega ya, lebih plong lega, rasanya. ya. Karena sebelumnya sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian telah selesai dilaksanakannya supervisi, jadi sudah sedikit lega ya Bu ya. Nah, kemudian nih untuk kemarin kan Ibu Eka sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, apakah kegiatan persiapan Bu Eka yang sudah dipersiapkan itu berjalan dengan lancar ketika observasi? Sudah berjalan sih, tapi ada juga kendalanya. Oh, ada beberapa kendala Ada ya Bu ya beberapa ketika kendala. dilaksanakan supervisi pada hari itu. Nah, kalau saya boleh tahu kemarin itu tentang apa ya Bu ya? Kemarin itu tentang menemukan gagasan utama. Ya, menemukan gagasan utama. Itu prosesnya sudah lancar Bu pembelajarannya. Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Belum sih. Ada yang belum sesuai seperti itu ya. Nah, jadi untuk kali ini coba nih kita identifikasi ya Bu ya, kemarin setelah ada supervisi yang saya laksanakan dengan Bu Eka, adakah keunggulan ketika proses pembelajaran tersebut yang Ibu ketika pembelajaran tersebut adakah keunggulannya seperti itu Bu? Keunggulannya waktu kita mengadakan ice breaking ya. Dan anak-anak kita ajak menonton video. Anak-anak itu seperti tertarik sekali dengan video yang diputarkan. Jadi kemarin ketika pelaksanaan terus karena Ibu menggunakan media yang menurut anak menarik gitu ya, menggunakan media berupa video, kemudian ada lagi ice breaking, jadi anak-anak tidak merasa bosan seperti itu ya Bu ya. Nah, setelah itu adakah kekurangan nih Bu ya saat atau hal-hal yang kurang maksimal nih menurut Ibu ketika proses pembelajaran itu berlangsung? Tentunya ada ya, karena kemarin itu kita menggunakan video ya, tentunya kendalanya sinyalnya, wifi-nya itu kecil sampai di sana, jadi keseringan muternya Ya, itu. jadi loadingnya agak lama gitu Loadingnya ya, agak Bu ya. lambat. Kemudian ada lagi? Selain itu ya anak yang kurang ya. Ada anak yang kurang gitu. Iya, ada anak yang kurang senang lah dengan menonton video. Dia itu lebih asik bermain. Oh gitu. Ya, jadi ada beberapa kekurangan ya Bu ya ketika pelaksanaan observasi kemarin. Ya, salah satunya ada kendala teknis, kemudian mungkin ada anak-anak yang kurang. ya mungkin gaya belajarnya kurang sesuai dengan gaya belajar yang digunakan oleh Bu Eka kemarin gitu ya. Nah, dari permasalahan atau hal-hal yang kurang kemarin nih Bu Eka, kira-kira adakah solusi supaya dapat lebih diperbaiki lagi seperti itu untuk tadi permasalahannya, kalau misalnya ada sinyalnya atau misalnya laptopnya kurang maksimal bermasalah, itu apakah ada solusi lain menurut Bu Eka? Solusi lainnya kemungkinan kita dengan menggunakan kartu cerita ya, jadi kartu bergambar. Ya, jadi Bu Eka bisa menggunakan media lainnya gitu ya. Ketika memang sudah mempersiapkan media yang misalnya media seperti kemarin laptop, tapi ada kendala dengan sinyal sehingga video yang sudah dipersiapkan tidak bisa diputar seperti itu ya. Jadi bisa dialihkan dengan menggunakan media lainnya gitu. Nah, kira-kira nih Bu Eka setelah bincang-bincang kita ini ya, rencana selanjutnya Bu Eka bagaimana untuk meningkatkan proses pembelajaran? Rencana selanjutnya ya lebih ditingkatkan lagi, lebih kreatif lagi dalam menginovasi anak-anak supaya lebih semangat dalam belajar. Ya, jadi harapannya Bu Eka tadi kan ya itu ya supaya setelah kegiatan ini Bu Eka berencana untuk dapat meningkatkan lebih baik lagi apa yang masih kurang seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk meningkatkan beberapa hal tadi nih,
adakah yang bisa membantu Bu Eka? Tentunya teman-teman sejawat pada membantu. Oh, iya. Iya, kita Ya. saling membantu Saling di bantu sini. ya, kita saling sharing, saling tolong menolong, saling membantu ketika mungkin ada teman yang belum paham, belum bisa gitu ya, kita bersama-sama saling membantu. Nah, untuk melaksanakannya nih, kapan kira-kira Bu? ya, Melaksanakan mulai setelah inilah pasti kita laksanakan. ya setelah ini secepatnya gitu lah ya, supaya nanti selanjutnya juga proses pembelajarannya bisa jadi lebih baik lagi. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang nih Bu Eka ya. Perasaannya Bu Eka sekarang bagaimana nih setelah kita kemarin melakukan observasi dan sekarang pasca observasi. Perasaannya bagaimana? Ya, perasaannya ya lebih lega, lebih semangat lah dalam mendidik anak-anak Ya. kita. Jadi Ibu sudah merasa sedikit lega ya dengan beberapa tadi mungkin kekurangan yang telah dihadapi gitu. Ibu sudah mendapatkan solusinya seperti itu ya Bu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk bersedia disupervisi, dan sekarang kita mengobrol melakukan kegiatan pasca observasi. Semoga kedepannya nanti kita bisa bersama-sama nih saling meningkatkan proses pembelajaran di kelas seperti itu ya Bu ya. Semoga ya Bu ya, kita berdoa aja. Terima kasih Bu Eka.